remaja, lagi supervisor, yaitu Ibu Cici Ramayana. Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Oke, untuk mulai pelajaran ketua kelas tolong maju. Adik, silakan. Siap. Baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Satu dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, hari ini adik semua. Hadir, Bu. Untuk biar lebih semangat, coba pelajaran ini dibuka dengan menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan. 1, 2, 3, ya. Tik, 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Iya. Nah, kenapa air hujan bisa turun dan apa saja manfaat air hujan? Manfaat air hujan banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Ibu suruh kalian menyanyi Tik Tik Bunyi Hujan? Karena materi kita hari ini adalah tentang siklus air. Nah, kalian pernah nggak berpikir bagaimana sih Bu air hujan kok bisa turun? Apakah air hujan tidak pernah habis? Apakah air di muka bumi ini akan habis dan berkurang? Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah nggak memperhatikan air hujan turun bagaimana? Pernah, tapi kalian tidak tahu kan bagaimana proses terjadinya air hujan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana air hujan atau siklus air itu terjadi menggunakan media diorama. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari, betul nggak? Menurutmu mengapa air tak kunjung habis walaupun terus-menerus digunakan? Seperti udara, air tidak akan habis walau sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap akan mengalami siklus air. Namun bagaimana jalannya siklus air itu? Di sini Ibu akan mempunyai media tentang jalannya siklus air. Nah, di sini ada gambar matahari, ada awan, ada awannya putih, ada yang warna hitam, ada juga di sini apa nak? Tumbuhan, ada di sini tanah dan air. Gambarkan tadi sungai ataupun laut. Nah, bagaimana siklus itu terjadi? Siklus itu terjadi karena adanya bantuan sinar matahari. Sinar matahari panas atau enggak terasanya? Panas. Karena panasnya itu air, laut, sungai, danau dan sejenisnya mengalami penguapan. Penguapan air laut ke atmosfer itu disebut dengan evaporasi. Nah, evaporasi. Kemudian Bu, tumbuhan bisa nggak mengalami penguapan? Tumbuhan juga mengalami penguapan karena sinar matahari. Penguapan tumbuhan itu disebut dengan transpirasi. Nah, evaporasi dan transpirasi tadi menguap, membentuklah uap air di atmosfer yang mengalami pengembunan membentuk awan. Nah, jadi awan itu dibentuk karena adanya penguapan air laut dan tumbuhan. Ini lagi penguapan, evaporasi dan transpirasi menjadilah kondensasi. Nah, awan-awan berkumpul makin tebal. Kenapa awan yang tipis tambah tebal? Nah, awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik dan akhirnya saling berkumpul menuju awan yang lain. Ketika sudah berkumpul, lama-lama awan ini semakin tebal dan banyaklah titik-titik air. Kemudian sudah tidak
prosesnya. Evaporasi itu penguapan air laut. Kemudian apa lagi? Iya, dia masih maju. Belum percaya diri. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar soal apa? Diskusi kelompok untuk menentukan mana ya kira-kira. Ayo memilih kelompoknya. Oke, kerja kelompok selesai. Sekarang Ibu mau satu kelompok maju untuk menyampaikannya. Silakan maju. Untuk kelompok Pia. Ayo semua nak. Terus, kembali Pia. Evaporasi itu adalah penguapan air laut, sedangkan transpirasi adalah penguapan tumbuhan. Jadi ini terbalik ya nanti ya. Ini evaporasi